Halo, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Dan juga selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan keluarga Anda dimanapun Anda berada. Firman Tuhan di pagi hari sebelum kita melakukan segala aktivitas, yaitu dari 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-7. Beginilah firman-Nya. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perselisihan merupakan sesuatu yang pasti ada pada hubungan manusia. Di dalam hubungan manusia seringkali terjadi hal perselisihan. Dan produk akhir dari perselisihan itu adalah pertikaian atau perpecahan. Gereja pun tidak kebal terhadap kenyataan ini. Jalinan relasi antara pelayan pun kerap atau sering kali terserang pertikaian tersebut. Lalu bagaimana supaya hal ini tidak terjadi? Bagaimana caranya mengatasinya? Adalah suatu anugerah jika Anda dan saya dipanggil Tuhan untuk melayani dan melakukan apa yang Tuhan inginkan, bekerja di ladangnya. Tuhan memilih dan memakai kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya bukan karena kita mau dikenal. Tuhan memilih dan memakai kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan memakai dan memilih kita untuk menjadi alat-Nya, bukan untuk supaya gagah-gagahan, supaya lebih hebat, lebih kuat, lebih pintar dibandingkan dengan saudara-saudara kita atau dengan orang lain. Karena itu keberhasilan dalam pelayanan bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Roh Tuhan Allah yang bekerja di dalam diri kita, di dalam hidup kita, sehingga kita bisa bekerja. Kita mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan, karena itu bekerja dalam hidup kita, dalam diri kita. Jangan pernah berkata bahwa sesuatu, atau katakan jangan pernah berkata bahwa suatu gereja menjadi besar karena kitalah donatur terbesarnya. Walaupun sering kali di tengah-tengah gereja kita sering katakan ini karena saya. Jangan pernah itu kita katakan. Karena itu akan menjadi awal daripada keributan atau perpecahan. Itu sebabnya sekelompok jemaat yang sangat berkembang karena hasil usaha dan jerih payah bersama-sama, bukan karena seseorang. Suatu pelayanan misi tidak akan berjalan kalau tidak bersama-sama. Bukan tidak berjalan karena saya, tapi tidak akan bisa berjalan kalau kita tidak sama-sama melakukan apa yang Tuhan katakan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Yang terpenting bukan siapa pendetanya, siapa gembalanya, siapa sintuanya, siapa jemaatnya, siapa donaturnya. Tetapi Tuhan sendiri yang memberikan semuanya itu, termasuk pertumbuhan. Semua pelayan Tuhan, baik pendeta, gembala, penginjil, pemimpin pujian, guru sekolah minggu, penetua, jemaat, hanyalah kawan sekerja yang bekerja sama dengan Tuhan untuk memelihara
menjaga, dan mengembangkan jemaat atau gereja di dunia ini agar lebih baik lagi. Tanpa pertolongan daripada Roh Kudus, apa yang dapat kita capai dalam pelayanan kita? Tidak ada. Kemampuan, talenta, apa yang dapat kita capai dalam pelayanan kita, tidak akan bisa kita lakukan itu. Kemampuan, talenta, dan juga karunia Tuhan itu yang memberi, bukan dengan hadir sendiri dalam kehidupan kita. Tuhan adalah pemberi modal, menyediakan bahan bangunan dan alat-alat, pertukangannya, peralatannya. Jika Tuhan tidak menyediakan modal, tidak menyediakan bahan dan alat-alatnya, mungkinkah kita bisa membangun sebuah rumah? Tidak seharusnya kita menjadi sombong, congkak, tinggi hati, bermegah, karena kita tidak lebih dari seorang hamba dan pelayan yang bertugas untuk melayani Tuhan kita. Perlu kita ingat, saudara-saudari, permasalahan utama dalam gereja hari ini bukanlah kekurangan talenta dan pelayan Tuhan. Ada perkara yang serius dan sering terjadi, yaitu perselisihan dengan potensi perpecahan. Kesombongan dan iri hati di tengah-tengah jemaat Korintus masih layak kita renungkan dalam konteks kehidupan gereja saat ini. Tetapi ada obat penawarnya, hanya satu. Di tengah-tengah hidup bergereja, berjemaat, hidup berbangsa dan bernegara, yaitu kerendahan hati. Kita melayani Tuhan bukanlah untuk mencari supaya tenar, terkenal, bukan mencari kemuliaan diri sendiri, tetapi ini semata-mata kita lakukan, kita perbuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bukan pemilik pelayanan, melainkan hanya alatnya saja bagi kemuliaannya. Kita mungkin sulit menyelesaikan seluruh perselisihan dalam gereja, tetapi paling tidak kita berupaya agar ini tidak melebar menjadi bagian pusaran pertengkaran, perselisihan, bahkan perpecahan yang luar biasa. Kita belajar menahan diri. Karena perpecahan dalam gereja adalah kerugian bagi tubuh Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang dikatakan di dalam Lukas 17 ayat 10. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ingat, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa bantuan daripada Roh Kudus, kita tidak mungkin bisa memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Selalu hidup di dalam rendah hati dan bersahaja, menyadari bahwa hidup ini Tuhan yang menentukan, yang memilih kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.